Yang subscribe, rezekinya lancar. Drama at the end of the first. Drama at the end of the second. Laga penuh tensi hingga nyaris adu jotos. Timnas Indonesia U20 harus tumbang 0-2 atas Thailand di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Indonesia harus menelan kekalahan di laga kedua Seoul Earth on Ice Cup 2024, Jumat 30 Agustus 2024 sore. Bermain di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan, skor akhir 0-2 untuk Timnas U20 Indonesia versus Thailand U20. Gol semata Thailand dicatatkan oleh Chalan menit ke-10 dan Rataphum 90. Meski kalah, Timnas U20 Indonesia sebenarnya bermain baik. Bahkan kemenangan Thailand U20 juga dibantu wasit. Gol pertama Thailand terjadi karena blunder yang dilakukan oleh Rahmat Syawal. Sedangkan gol kedua Thailand tercipta karena wasit menghalangi langkah dan menjatuhkan pemain Timnas U20 Indonesia saat menyerang. Bola yang terlepas langsung direbut pemain Thailand dan melakukan serangan balik sehingga tercipta gol kedua. Para pemain Garuda Nusantara sempat memprotes wasit yang tak menghentikan pertandingan saat pemain Indonesia jatuh. Namun wasit tak bergeming dan mengesahkan gol Thailand U20. Skor akhir 0-2 untuk keunggulan Thailand U20 atas Timnas U20 Indonesia. Adapun jalannya pertandingan ini sebagai berikut. Timnas U20 Indonesia ditekan oleh Thailand U20 sejak awal laga dimulai. Gajah Perang Muda tahu betul bagaimana memutus jalur permainan Garuda Nusantara. Pressing rapat yang diterapkan Thailand U20 membuat anak asuh Indra Syafri tak bisa mengembangkan permainan. Meski menguasai laga, Thailand juga kesulitan untuk menembus kotak penalti. Back Timnas U20 Indonesia bermain solid dan menutup rapat lini belakang. Sayangnya pada menit ke-10, Rahmat Syawal melakukan kesalahan passing. Bola dari Rahmat Syawal yang hendak diberikan kepada Donitri dipotong pemain Thailand dan diubah arahnya ke depan gawang Timnas U20 Indonesia. Chalan yang sudah siap menyongsong bola bergerak lebih cepat dibanding Iqbal. Tanpa kesulitan Chalan menyontek bola dan memasukkannya ke gawang Garuda Nusantara. Timnas U20 Indonesia tersenat untuk mengejar ketertinggalan. Serangan demi serangan dilancarkan anak asuh Indra Syafri untuk mengejar gol. Peluang terbaik datang dari Tony Fismansyah yang berhasil menusuk jantung pertahanan dan melepaskan shoot on goal. Namun sepakan Tony masih terlalu lemah dan mudah diamankan kiper Thailand. Buffon juga beberapa kali melakukan overlap dan merepotkan barisan bek Thailand. Sayangnya cutback yang dilakukan Buffon tidak selalu diblok oleh penggawa Gajah Perang Muda. Hingga akhir babak pertama, tak ada lagi gol tercipta, skor masih 0-1 untuk Timnas U20 Indonesia versus Thailand U20. Pada babak kedua, pelatih Indra Syafri langsung memasukkan 4 pemain baru di awal babak kedua. Indra Syafri ingin merespon situasi deadlock yang membuat anak asuhnya gagal memanfaatkan peluang di babak pertama. Wayan Rahmat Syawal, Ragil, dan Afrizal ditarik keluar digantikan Taufani, Mesaal, Ousmane, dan Aditya. Masuknya 4 tenaga baru membuat serangan Garuda Nusantara lebih agresif. Terlebih Indra Syafri memang meminta anak asuhnya untuk keluar menyerang. Peluang nyata bagi Garuda Nusantara tercipta menit ke-50, memanfaatkan sepakan pojok, Iqbal hampir menjebol gawang Thailand andai tendangannya tidak melebar. Melihat pemainnya masih kesulitan menyerang, Indra Syafri memasukkan Arliansyah menggantikan Marcelinus. Kecepatan dan keberanian Arli dibutuhkan untuk memecah kebuntuan. Masuknya Ousmane membuat back Thailand cukup kerepotan karena pemain berusia 16 tahun itu memiliki kecepatan dan agresivitas. Beberapa kali back Thailand panik saat Ousmane mendapat umpan tusukan. Hanya saja finishing Ousmane belum bisa menciptakan gol untuk Garuda Nusantara. Menit ke-90, petaka terjadi untuk Timnas U20 Indonesia.
Saat pemain Garuda menyerang, wasit tanpa sengaja bergerak menghalangi laju lari pemain timnas sehingga terjatuh dan kehilangan bola. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pemain Thailand untuk mencuri bola dan menyerang balik. Pemain Garuda Nusantara yang terlanjur maju menyerang tak bisa menghentikan serangan balik Prataphum sehingga Thailand kembali mencetak gol. Setelah itu tensi permainan semakin tinggi, para pemain timnas U20 Indonesia dan Thailand terlibat saling dorong. Hingga peluit panjang dibunyikan, timnas U20 Indonesia tak bisa mencetak gol penyama kedudukan. Timnas U20 Indonesia harus menerima kekalahannya melawan Thailand U20 dengan skor akhir 0-2. Untuk laga berikutnya, timnas Indonesia U20 akan menghadapi Korea Selatan pada Minggu 1 September 2024. Adapun prediksi pemain timnas Indonesia U20 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang FC, berusia 18 tahun, posisi sebagai penjaga gawang. Berikutnya ada Kadek Arul dari Bali United, berusia 19 tahun, posisi sebagai bek tengah. Berikutnya ada Muhammad Alfarezi Buffon dari Borneo FC, berusia 18 tahun, posisi sebagai bek kanan. Berikutnya ada Iqbal Gwijangga dari Barito Putra, berusia 18 tahun, posisi sebagai bek tengah. Berikutnya ada Mesha Al-Hamzah dari PSBS Biak, berusia 19 tahun, posisi sebagai bek tengah. Berikutnya ada Vigo Denis dari PSIM Yogyakarta, berusia 18 tahun, posisi sebagai gelandang bertahan. Berikutnya ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, berusia 19 tahun, posisi sebagai gelandang serang. Berikutnya ada Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, berusia 19 tahun, posisi sebagai sayap kiri. Berikutnya ada Usmana Maiket Kamara dari PSIM Yogyakarta, berusia 16 tahun, posisi sebagai striker. Berikutnya ada Rizky Afrizal dari Madura United FC, berusia 18 tahun, posisi sebagai sayap kiri. Yang terakhir ada Aliansyah Abdul Manan dari PSIM Yogyakarta, berusia 18 tahun, posisi sebagai sayap kanan. Itulah tadi prediksi pemain timnas Indonesia versus Korea Selatan U20 dalam laga Seoul Earth on Ice 2024, lengkap dengan susunan pemain hingga jadwal. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus timnas Indonesia. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.